Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbil Fatakoh dari kelas Sistem Informasi Reguler A Angkatan 2018 akan menjelaskan serta memaparkan hasil kerja saya yang telah saya buat. Mari kita saksikan. Ya, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya Akbil Fatakoh dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A Angkatan 2018 akan menjelaskan, memaparkan, serta mempresentasikan hasil kerja saya yang telah saya buat dalam rangka memenuhi tugas kuliah untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, judul yang saya ambil atau judul yang saya pilih adalah Sistem Informasi Penjualan di Toko Radal Smart, di mana sistem ini berfokus pada sistem penjualan pada toko tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa poin kesimpulan dari keseluruhan proyek yang telah saya buat. Kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah penyebab atau masalah kebijakan pengembangan sistem informasi. Apa penyebab sebuah sistem informasi harus dikembangkan? Jadi memang sebuah sistem haruslah menyesuaikan dengan keadaan zaman, keadaan lingkungan, dan keadaan sekitar. Ketika sistem tersebut tidak mencoba menyesuaikan diri, tidak mencoba beradaptasi dengan keadaan sekitar, maka tentu sistem tersebut tidak akan mendapatkan atensi dari masyarakat. Kemudian di sini saya sudah membagi beberapa poin yang menjadi penyebab atau masalah dari pengembangan sistem informasi, terutama pengembangan sistem informasi pada judul yang saya pilih, yaitu Sistem Informasi Penjualan. Ada 4 poin yang saya berikan di sini. Yang pertama adalah memiliki kelemahan pada sistem yang sedang berjalan. Jadi pada toko Radal Smart ini masih menggunakan sistem konvensional, artinya masih menggunakan sistem-sistem lama, yang tentunya memiliki banyak sekali kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Salah satu yang paling terasa adalah bagaimana kemudian antara pelanggan dan pembeli memiliki ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam beberapa hal, seperti dari segi pembayaran, dari segi pencarian barang, dan lain sebagainya. Kemudian kelemahan lain yang juga berdampak besar bagi kelangsungan toko adalah dari segi sumber daya, di mana sumber daya yang dimaksudkan ini adalah ketika pembeli ingin mencari barang, maka pembeli akan kesulitan mencari barang tersebut, dan penjual pun pemilik toko pun akan sedikit kesulitan untuk mencari barang secara manual, dan itu membutuhkan waktu, yang mana tentu itu berkaitan dengan sumber daya. Kemudian yang kedua adalah pemasaran produk yang belum cukup luas. Jadi dikarenakan sistem yang digunakan adalah sistem yang bersifat konvensional atau sistem lama, sehingga promosi untuk produk-produk yang dijual tidak mencakup ke lingkup yang lebih luas, di mana ini tentu sangat merugikan. Di tengah era teknologi seperti ini, pemanfaatan teknologi menjadi penting untuk bisa memasarkan produk ke cakupan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah metode pembayaran yang belum efektif dan efisien, di mana apabila menggunakan sistem konvensional ini tentunya pembayaran yang dilakukan adalah berupa uang fisik. Ketika sistem ini nantinya diganti ke metode yang lebih modern dan memanfaatkan adanya teknologi, tentu pembayaran akan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang terakhir, poin terakhir yang saya catat di sini adalah sistem yang ketinggalan zaman. Ya, bisa dikatakan hampir semua toko di berbagai lini kehidupan, di berbagai bidang saat ini telah merambah ke dunia teknologi. Artinya sudah mencoba berbagai variasi agar produk yang dijual ini bisa mencakup ke lingkup yang lebih luas. Kemudian lanjut ke pengembangan yang diharapkan. Artinya dalam proses pengembangan sistem tersebut tidak hanya mengembangkan hanya berdasarkan perasaan saja, tapi memang ada poin-poin yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Yang pertama adalah performance atau kinerja, di mana pengembangan sistem yang diharapkan tentunya kinerja dari sistem yang baru ini
yang akan menggantikan sistem yang lama tentu diharapkan lebih efektif dan lebih efisien dari segi kinerja, yaitu mungkin mengurangi beberapa tahapan yang ada pada sistem sebelumnya. Misalkan jika pada tahap lama itu pembeli harus mencari secara manual posisi ataupun letak ataupun stok barang, tetapi ketika sistem baru ini diterapkan maka pembeli bisa mengeceknya terlebih dahulu melalui sebuah aplikasi yang berbasis website. Kemudian maka di situ bisa kita simpulkan bahwa ada tahapan yang terpotong, artinya lebih mengefisienkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembelian. Kemudian informasi, yang kedua adalah informasi. Tentu apabila menggunakan sistem konvensional atau sistem yang lama, penyebaran informasi terkait dengan penjualan produk tidaklah terlalu efektif dan tidak terlalu luas. Ketika adanya pemanfaatan teknologi, tentu promosi-promosi produk akan menjadi ujung tombak sebuah toko untuk menjualkan produknya. Jadi misal bisa melalui media sosial atau kemudian melalui website tadi. Tentu pembeli akan merasa memiliki kedekatan yang lebih dibandingkan harus datang ke toko dan melihat barang secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah dari segi ekonomi. Tentu dalam setiap proses bisnis atau setiap penjualan, salah satu tujuan utamanya adalah dari segi ekonomi, yaitu menekan semaksimal mungkin pengeluaran dan mendapatkan pendapatan sebanyak mungkin. Kemudian yang keempat adalah kontrol. Kontrol di sini yang dimaksud adalah apabila memang sistem yang digunakan ini menggunakan sistem yang baru, yang berbasis online, yang berbasis pada teknologi, tentu kontrol akan lebih mudah digunakan, mudah dilakukan. Seperti misal pemilik toko ingin mengecek berapa jumlah barang yang masuk, berapa jumlah barang yang keluar, berapa jumlah pembeli yang masuk dan lain sebagainya, maka tentu proses kontrol ini akan lebih mudah dilakukan. Bukan hanya dari segi itu saja, tapi dari segi stok barang, dari segi ketersediaan barang dan lain sebagainya juga menjadi lebih efisien apabila adanya pengembangan sistem berbasis teknologi. Kemudian yang kelima adalah efisiensi. Mencakup semua 4 poin sebelumnya tadi. Jadi efisiensi tentu setiap proses sistem informasi ingin membuat sistem lama ke sistem baru tersebut menjadi lebih efisien. Kemudian yang keenam adalah service atau pelayanan, di mana apabila menggunakan sistem konvensional yang membuat para pembeli membuat antrian yang panjang dan lain sebagainya, tentu itu akan sedikit banyak mengurangi kepuasan pelanggan dalam hal pelayanan. Ketika nantinya akan diubah sistem yang baru, tentu ini akan meningkatkan pelayanan dan membuat para pelanggan merasa lebih puas dari segi pelayanan. Baiklah, kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Bagaimana cara merencanakan sebuah pengembangan sistem? Jadi jika poin pertama tadi fokus pembahasannya adalah tentang teknis ataupun detail bagaimana sistem tersebut diinginkan atau diharapkan, maka pada kali ini yang akan dijelaskan adalah bagaimana kemudian cara ataupun metode yang digunakan dalam merencanakan proyek pada sebuah sistem. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama adalah menentukan tujuan pengembangan proyek sistem informasi. Sangat penting untuk diketahui bahwa dalam proses pembuatan apapun, termasuk dalam proses pembuatan sebuah sistem, dari sistem baik itu sistem yang baru digunakan atau sistem yang diupdate, tentu akan sangat penting untuk terlebih dahulu mengetahui tujuan daripada pengembangan sistem ataupun proyek tersebut. Karena apabila kita tidak tahu tentang tujuan di awal, maka ditakutkan nantinya pada proses berjalannya sebuah sistem atau pengembangan sistem nantinya akan ada beberapa tahap yang terlewatkan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi pekerjaan yang diperlukan. Kemudian setelah nantinya tujuan telah ditentukan, tujuan telah ditetapkan, maka tentu kita memiliki fungsi-fungsi ataupun tas-tas, tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang memang ahli ahli di bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah organisasi proyek. Organisasi proyek di sini
dimaksudkan adalah untuk membuat proses ini menjadi terorganisir, tersistematis dan mudah untuk dilakukan nantinya. Kemudian yang keempat adalah penjadwalan. Dalam setiap kegiatan tentu penjadwalan ini akan sangat krusial, akan sangat penting perannya, karena memang proses penentuan waktu dan lain sebagainya itu akan menjadi penting dan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan sebuah perencanaan proyek. Kemudian yang terakhir dan yang penting adalah estimasi waktu dan anggaran proyek. Tentu dalam perencanaan proyek mengestimasikan waktu dan anggaran itu menjadi sangat penting karena harus menyesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi dari proyek tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan WBS atau Work Breakdown Structure, yang merupakan suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecah tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Artinya dalam perencanaan atau perancangan sebuah proyek sistem informasi tentu ada beberapa task atau beberapa tugas yang harus dilakukan yang berkaitan dengan penjadwalan, dengan organisasi proyek. Maka tentu diperlukan tahapan-tahapan yang lebih detail agar kemudian nantinya adanya sebuah pedoman ataupun sebuah acuan dalam mengerjakan sebuah proyek, dan dari situ juga bisa mengecek progres dari setiap task yang telah dilakukan. Kemudian ini adalah WBS pada proyek yang saya buat, yaitu ada 5 tahapan di sini. Secara umum ada 5 tahapan, yaitu ada analisis, ada desain, ada pengkodean, ada pengujian, dan ada pemeliharaan. Yang mana pada setiap tahapan ini, pada setiap 5 tahapan ini nantinya akan dipecah lagi menjadi lebih detail, menjadi lebih spesifik, agar kemudian akan lebih jelas tentang pembagian pekerjaan, tugas, dan lain sebagainya. Baiklah, poin yang terakhir adalah estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Bagaimana cara menentukan anggaran proyek? Jadi yang menjadi hal penting dalam proses pembuatan atau pengembangan sebuah proyek sistem informasi tentu adalah berkaitan dengan anggaran. Karena apabila anggaran tidak disusun dengan sedemikian rupa, tidak disusun dengan rapi, maka ditakutkan nantinya akan terjadi miskomunikasi, akan terjadi kekurangan sumber daya, baik itu berupa nominal ataupun perorangan. Jadi memang estimasi atau perkiraan anggaran ini akan sangat penting dalam proses berlangsungnya sebuah proyek sistem informasi. Jadi langkah-langkah yang dilakukan tentu seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa perkiraan ini yang pasti harus adanya proses diskusi terlebih dahulu dengan orang yang request ataupun orang yang meminta untuk pembuatan proyek sistem tersebut. Jadi apabila sudah ada diskusi di sana, sudah ada komunikasi di sana, maka tentu akan muncul list-list ataupun apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan proyek ini. Kemudian ini adalah tabel anggaran estimasi yang telah saya buat, yang hanya saya tampilkan sebagian kecil saja, di mana pada tabel estimasi anggaran ini total anggaran yang diperlukan dalam pembuatan sistem ini berjumlah Rp18.600.000. Sekian penjelasan, pemaparan serta presentasi dari saya terkait dengan proyek yang telah saya buat. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, baik itu dari segi penyampaian ataupun dari segi pembuatan tugas. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.